This is their time now. Wield the hand of God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Mamang Capruk yang udah nggak mudik beberapa tahun ini sampai lupa di mana lembur sendiri. By the way, gimana kabar kalian semua? Ketupat, opor, sama renang udah pada habis belum cuy di rumah? Nah, buat nemenin santapan kalian kali ini, kembali di sini saya akan membawakan alur dari cerita film yang cukup mengadrenalinkan. Film kali ini berjudul Priest yang diproduksi di tahun 2011. Meskipun film ini cukup lawas, tapi adegan gelutnya cukup memukau para penonton yang doyan film tentang makhluk pengenyot darah. Oke lah, kalau begitu bagaimana kalau kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Cuy, intro. Bermula di sebuah tempat bernama Solamira, seorang pria dengan sebutan Priest alias pendeta sedang bersama rekannya yang lain berusaha memburu makhluk mirip alien di dalam sebuah gua. Gua ini ternyata adalah sebuah sarang bagi para vampir yang sayangnya pada kejadian itu sang pendeta dan rekannya telah dijebak. Diceritakan juga di sini para manusia telah melakukan perang terhadap bangsa vampir sejak bertahun-tahun yang lalu dengan menjatuhkan banyak korban. Umat manusia pun lalu memutuskan untuk membangun sebuah benteng demi menjaga kepunahan mereka di bawah perlindungan gereja yang memiliki para prajurit pembasmi vampir dengan sebutan pendeta. Takut akan kekuatan yang dimiliki para pendeta saat ini, akhirnya para tetua memutuskan untuk melarang keberadaan dari para pendeta ini karena dinilainya kondisi sudah aman saat ini. Scene kemudian beralih ke sebuah rumah di mana di sini terdapat seorang pria bernama Owen dan seorang wanita yang bernama Shannon sedang membicarakan kondisi dari tanah di ladang mereka yang semakin buruk diakibatkan radiasi di wilayah tersebut. Tak lama masuklah anak mereka yang bernama Lucy yang nampak sedikit julid kepada sang ayah. Lucy yang memiliki jiwa bangor ini ingin bermain dan bergaul ke daerah perkotaan. Namun sang ayah yang sepertinya khawatir akan keselamatan dari anaknya itu tidak mengizinkannya. Dan tiba-tiba... Daddy? Owen? Get down below! What's going on? Hurry, child! Whatever you hear, don't scream. Di sisi lain terlihat sang pendeta yang sedang melakukan pengakuan dosa di sebuah bilik pengakuan. Setelahnya, sang pendeta yang baru saja tiba di rumahnya dikejutkan dengan kehadiran seseorang bernama Hicks, seorang serif yang memberitahukannya tentang kematian dari saudaranya Owen. Hicks di sini mengajak sang pendeta untuk ikut bersamanya mencari Lucy yang diculik oleh para vampir. Sang pendeta pun kemudian menghadap ke para anggota Dewan Tetua untuk mengembalikan kembali statusnya dan membiarkan dirinya pergi dari benteng tersebut untuk menyelamatkan sang keponakan Lucy. Namun sayangnya permohonan dari sang pendeta tidak disetujui oleh para Dewan Tetua. Ia pun diancam akan dianggap sebagai pemberontak gereja dan dikucilkan apabila tetap memaksakan untuk pergi dari sana. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana di sini Lucy sedang berbicara dengan ketua dari para vampir yang menculiknya, di mana itu adalah rekan dari sang pendeta dulu, Blackhead. Sedangkan sang pendeta sendiri yang sedang berbincang dengan salah satu anggota Dewan Tetua tiba-tiba digerebek oleh pihak keamanan kota yang ingin menangkapnya. Namun tak butuh waktu lama baginya, ia pun mampu dengan mudah mengalahkan pasukan keamanan tersebut dan bersiap pergi dari kota demi menyelamatkan Lucy. Tiba di rumah saudaranya Owen yang berada di luar benteng kota, ia mendapati rumah tersebut telah hancur diakibatkan serangan dari para vampir. Dan dari arah belakangnya, muncul Hicks yang sudah bersiap pergi untuk mencari Lucy. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang pedagang obat yang sedang berusaha menjual obatnya dengan menceritakan kisah menakutkan dari vampir. Hicks yang kesal mendengar ocehannya kemudian mengusirnya dan pergi menemui adik dari sang pendeta yang ternyata selamat dari serangan sebelumnya.
Di sini Owen meminta kepada saudaranya untuk membawa kembali Lucy dengan selamat dan membunuh semua vampir yang menculik keponakannya itu. Hicks kemudian meminta kepada sang pendeta untuk membiarkannya ikut dalam perjalanannya untuk mencari Lucy. Sedangkan di dalam benteng, para dewan tetua memanggil pendeta lainnya dan memerintahkan mereka untuk mencari salah satu pendeta yang kabur dari benteng dan membawanya kembali ke sana dalam keadaan hidup ataupun mati. Owen yang ternyata terluka cukup parah itu tidak bisa bertahan dan dikuburkan bersama dengan Shannon di tengah padang gurun. Mereka berdua kemudian melanjutkan pencariannya dengan melacak jejak yang ditinggalkan oleh para vampir. Hingga tiba di sebuah benteng kota lainnya yang bernama Nightshade yang terlihat telah ditinggalkan oleh para penghuninya kecuali para chicken. Namun di sini mereka bertemu dengan makhluk yang telah berubah, di mana para makhluk ini berharap dirinya berubah menjadi vampir agar bisa hidup selamanya. Mereka berdua kemudian memasuki sebuah bunker yang ada di kota tersebut dan menginterogasi salah satu makhluk yang ternyata mereka ini adalah pelayan para vampir. Where is she? Please, don't. Where is she? Priest! Priest! You got 10 seconds to start talking. You're too late, priest. This is their time now. Akhirnya salah satu pelayan vampir itu memberitahukan keberadaan dari Lucy yang dimana ia dibawa ke arah barat oleh para vampir lainnya. Sedangkan di sebuah kereta yang ditumpangi oleh Blackhead, ia kedatangan si penjual obat yang diusir sebelumnya oleh Hicks. Si penjual obat ini memberitahukan kepada Blackhead bahwa dirinya bertemu dengan dua orang yang mana salah satu dari mereka adalah seorang pendeta yang sedang mencari seorang gadis. Setelah mengatakan informasi tersebut, si penjual obat yang tadinya berharap mendapatkan uang sebagai balasannya malah harus menjadi makanan penunda lapar bagi Blackhead yang merubahnya menjadi vampir. Sang pendeta dan Hicks kemudian tiba di sebuah gua yang berada di atas lereng bukit, yang mana terlihat ini adalah sarang dari para vampir seperti yang dulu pernah menjebaknya dan para pendeta lainnya. Sang pendeta kemudian turun ke dalam sebuah lubang besar dan meminta Hicks untuk menunggunya dan menembak apapun yang muncul dari dalam sana. Mendapati ada sesuatu yang bergerak dan itu ternyata adalah pendeta wanita yang ditugaskan oleh para uskup untuk menangkapnya. Mendengar suara tembakan dari Hicks, sang pendeta dan rekannya kemudian datang dan mendapati seekor vampir penjaga yang berukuran sangat besar di dalam sana. Sang pendeta akhirnya menyadari bahwa sarang-sarang tersebut adalah sarang baru, di mana sang ketua vampir sedang mempersiapkan para tentaranya untuk menyerang kota-kota yang ada di sana. Blackhead ternyata membawa para vampir penjaga di dalam kereta, kemudian menuju stasiun-stasiun di dalam kota dan melepaskan para tentara vampirnya di sana. Namun di kota kali ini Blackhead telah dihadang oleh 3 orang pendeta lainnya yang berusaha menghentikannya. Sedangkan keesokan harinya, sang pendeta, Hicks, dan juga pendeta wanita baru tiba di kota yang tadi malam diserang oleh Blackhead. Mereka kemudian berpencar untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Lucy di sana. Namun mereka tidak mendapati satupun penduduk kota di dalam sana dan malah menemukan 3 orang rekannya disalib di tengah kota tersebut. Menyadari vampir yang membawa Lucy memiliki sebuah rencana agar bisa hidup di siang hari,
Sang pendeta dan rekannya ini kemudian mempersiapkan rencana dan mengejar kereta mereka sebelum tiba di kota selanjutnya. Di dalam keretanya, Blackhead menceritakan kepada Lucy rencananya untuk merubah dunia dengan memanfaatkan Lucy dan para pendeta sebagai salah satu caranya. Dan tibalah di sebuah padang gurun di mana di sini sang pendeta sedang memantau kedatangan dari kereta yang ditumpangi oleh Lucy. Hicks tiba-tiba meminta kepada sang pendeta untuk tidak membunuh Lucy meskipun dirinya nanti telah berubah menjadi vampir. Namun di sini kebenaran pun terungkap di mana Lucy sebenarnya adalah anak dari sang pendeta sebelum dirinya direkrut menjadi pendeta. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanannya dan menemukan kereta yang membawa Lucy, dan Hicks segera masuk ke dalam kereta yang berisikan penuh telur vampir. Sang pendeta wanita di sini dihadang oleh para pelayan vampir yang berusaha mengejarnya. Sedangkan sang pendeta langsung dihadang oleh Blackhead yang dulu merupakan rekannya saat masih bersama memburu vampir. Diceritakan di sini Blackhead yang dulu terjebak di dalam sarang vampir berhasil selamat dan dirubah menjadi manusia vampir oleh Ratu Vampir yang memberikannya darahnya untuk diminum. Di sisi lain, sang pendeta wanita yang berhasil lolos dari anak buah Blackhead lalu segera memasang peledak di jalur perlintasan kereta tersebut. Dikarenakan pertarungan yang cukup edan itu, pemicu peledak yang dipasang oleh pendeta wanita sebelumnya dan memaksa sang pendeta wanita untuk membawa peledak tersebut di atas motornya dan menabrakannya ke arah kereta. Sedangkan di dalam kereta, Hicks dikejutkan dengan menetasnya telur vampir yang berada di dalam sana. Ia pun akhirnya bisa menemukan Lucy yang sedang dibawa oleh salah satu pelayan vampir. Sang pendeta sendiri juga berhasil masuk ke dalam kereta dan ikut mengejar Lucy. Namun mereka kembali dihadang oleh Blackhead di dalam sana dan membuat Hicks terlempar keluar dari kereta. Di sini Lucy akhirnya mengetahui sebuah kebenaran bahwa sang pendeta adalah ayah sebenarnya dari dirinya. Saat Blackhead berencana merubah Lucy menjadi vampir, sang pendeta yang ternyata selamat itu pun berhasil menyelamatkannya dan menyadari bahwa rekan pendeta wanitanya datang untuk meledakkan kereta tersebut. Mereka semua akhirnya selamat dari sana dan kembali ke kota untuk menghadap Dewan Tetua sambil menyerahkan bukti dari keberadaan vampir yang telah kembali. There is no vampire menace. It's just beginning. Oke, tanpa banyak basa-basi di penutupan review saya kali ini, saya dan segenap tim dari channel ini mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua yang merayakan Lebaran. Dan untuk teman-teman yang lain, selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Semoga Indonesia selalu rukun, damai, dan bisa mudik lagi pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.